Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa di kelas kesayangan kita. Saya Vera Susanti Syafa, SSMH, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Civic Education. Nah, suatu kebahagiaan sendiri karena hari ini saya bisa berjumpa lagi dengan teman-teman mahasiswa dan mahasiswi. Gimana? Sudah siap untuk belajar hari ini sama-sama lagi? Kalau begitu, diskusi kita kali ini tidak kalah menarik dari diskusi-diskusi yang telah kita lewati. Judulnya adalah Prinsip Demokrasi. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai. Nah, sebelum kita masuk dan mengetahui apa definisi dari demokrasi. Apa sih itu demokrasi? Apa sih manfaat demokrasi? Apa sih sebenarnya tujuan demokrasi untuk diri dan negara ini? Kita harus tahu dulu berdasarkan sejarah, sejak Orde Baru lengser pada tahun 1998, demokrasi telah menjadi kosakata yang paling banyak diucapkan. Nah, ia telah menjadi kata kunci yang paling penting dan identik dengan perjuangan pergerakan reformasi yang pada saat itu digulirkan oleh para tokoh reformasi dan kalangan mahasiswa. Tidak ada demokrasi ataupun tidak ada reformasi tanpa demokrasi. Demikian pun sebaliknya, tidak ada demokrasi tanpa reformasi. Nah, dua kata ini ibaratnya adalah dua sisi dari satu keping mata uang yang sama. Pas dari kewajiban kita sebagai warga negara terhadap negara Indonesia, kita sendiri secara pribadi sudah menerapkan sistem demokrasi terhadap diri. Kapan kita harus menghormati, kapan kita harus menghargai, kapan kita harus menentukan kapan kita mandi, kapan kita makan, kapan kita untuk tidur, kapan kita untuk istirahat, kapan kita harus mengeluarkan pendapat. Nah, yang artinya adalah suatu demokrasi adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Oke, kita lari ke dalam pengertian secara etimologisnya. Secara etimologis, kata demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yang artinya adalah bentukan dari dua kata demos, ataupun artinya adalah rakyat, dan kratein ataupun kratos, yang artinya adalah kekuasaan ataupun kedaulatan. Nah, perpaduan kata demos dan kratos ini memberikan bentuk ataupun membentuk kata demokrasi yang memiliki pengertian umum sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat, government of the people. Nah, di mana kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat, dilakukan secara langsung oleh rakyat ataupun melalui para wakil rakyat yang melalui pemilihan, saat itu pemilihan mekanismenya pemilihan yang berlangsung secara bebas, atau yang kita kenal sekarang adalah pemilihan umum. Nah, secara substansial, demokrasi adalah seperti yang pernah dikatakan oleh Abraham Lincoln, suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, baik teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang saya sayangi dan yang saya cintai, sebelum kita masuk ke dalam tahap diskusi, saya akan menjelaskan kembali tentang sejarah secara singkat penerapan demokrasi yang ada di dunia. Udah kita ketahui bahwasanya sebagai warga negara Indonesia, istilah demokrasi pasti sudah tidak asing lagi dalam telinga kita. Bahkan secara tidak sadar, kita juga telah menerapkan budaya demokrasi itu sejak kecil di dalam lingkungan keluarga kita. Nah, contohnya seperti apa? Kita merencanakan liburan bersama keluarga. Nah, dalam menentukan destinasi wisata yang akan kita kunjungi, pasti kita menggunakan sistem voting ataupun suara terbanyak gitu, untuk mengetahui destinasi apa yang paling ingin dikunjungi oleh mayoritas anggota keluarga kita. Atau bahkan dengan melakukan hal sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, menghormati setiap anggota keluarga. Nah, itu saja udah termasuk ke dalam penerapan budaya demokrasi dalam lingkungan keluarga. Terus
Pengertian demokrasi sendiri adalah seperti yang sudah saya paparkan di awal tadi, bahwasanya demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat, sedangkan kratos artinya kekuasaan, pemerintahan, atau kedaulatan. Namun jika digabungkan, maka demokrasi memiliki makna kekuasaan rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah bentuk ataupun sistem pemerintahan yang seluruh rakyat itu turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang dipilih. Dengan kata lain, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat dan turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Presiden Amerika Serikat yang ke-16, Abraham Lincoln, atau yang dikenal juga sebagai Bapak Demokrasi, menjelaskan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terus, seperti apa sih sejarah singkat penerapan demokrasi di dunia? Nah, gagasan tentang demokrasi sebagai sistem pemerintahan berasal dari kebudayaan Yunani, tepatnya pada abad ke-5 sebelum Masehi. Dalam buku yang berjudul Thrones of Demokrasi yang ditulis oleh Walter, disebutkan bahwa pada tahun 1829 sampai 1877 terdapat pergolakan demokrasi yang terjadi di Amerika Serikat. Pada saat itu demokrasi murni ataupun demokrasi langsung adalah sistem yang diusung sehingga seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan rakyatnya. Ratusan tahun kemudian, tepatnya pada abad ke-6, bentuk pemerintahan yang relatif demokratis diperkenalkan ke negara-negara bagian Athena oleh Clisthenes pada tahun 508 sebelum Masehi. Saat itu Athena menganut demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama, yaitu pemilihan warga secara acak untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan, serta majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Namun gagasan demokrasi Yunani hilang dari dunia barat ketika Eropa masuk pada abad ke sekitar pertengahan 6 sampai 15 Masehi. Karena pada saat itu terjadi praktik feudalisme seperti kehidupan sosial spiritual dikuasai oleh gereja dan kehidupan politik dikuasai oleh para kaum bangsawan. Awal kembalinya demokrasi ditandai dengan munculnya Piagam Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris. Magna Carta adalah sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa kekuasaan raja terbatas dan melindungi hak-hak tertentu rakyat. Bagaimana teman-teman mahasiswa dan mahasiswi? Apakah penjelasan Ibu tadi bisa dimengerti dan dipahami? Bisa dipahami? Oke, kalau begitu kita lanjut lagi. Nah, sejalan dengan perkembangannya, demokrasi mengalami pemaknaan yang berkembang di kalangan para ahli tentang demokrasi. Menurut Joseph, demokrasi adalah sesuatu perencanaan yang institusional untuk mencapai keputusan politik di mana setiap individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan yang kompetitif atas suara rakyat. Terus adapun menurut Sidney Hook, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusannya itu yang penting secara langsung ataupun secara tidak langsung itu didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas kepada warga negara. Nah, seperti itu ya. Begitupun dalam sejarahnya, demokrasi sering bersanding dengan kebebasan ataupun freedom. Namun demikian, ternyata demokrasi dan kebebasan tidaklah identik. Demokrasi merupakan sebuah kumpulan ide dan prinsip tentang kebebasan, bahkan juga mengandung sejumlah praktik dan prosedur menanggapi kebebasan yang berbentuk melalui perjalanan sejarah yang panjang dan sangat berliku. Secara singkat, demokrasi merupakan bentuk institusionalisasi dari kebebasan jika bersandar pada argumen tersebut bahwasanya untuk melihat apakah suatu pemerintahan dapat dikatakan demokratis atau tidak, itu terletak pada sejauh mana pemerintahan tersebut berjalan pada prinsip konstitusi, hak asasi manusia, dan persamaan warga negara di hadapan hukum.
Kalau kita melihat dalam sudut pandang kacamata akademik, seharusnya dalam konteks demokrasi di Indonesia, kesungguhan dan kesabaran dari kalangan elit nasional untuk membangun demokrasi di negeri ini dengan cara berpolitik santun, bersih dari unsur-unsur politik yang manipulatif, serta berorientasi kepada kesejahteraan rakyat. Nah, oke lanjut, masih semangat ya? Kita masuk ke dalam sejarah demokrasi yang ada di negara kita, Indonesia. Nah, apa-apa aja sih jenis-jenis demokrasi yang pernah diterapkan di negara kita? Kalau di Indonesia sendiri, sistem demokrasi itu berjalan sangat dinamis alias berubah-ubah. Setidaknya ada 4 macam sistem demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan bangsa Indonesia. Terus berikut timeline sejarah singkat tentang sistem demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama adalah demokrasi parlementer. Itu dari tahun 1945 sampai 1959. Nah, awal dari praktek demokrasi parlementer yaitu pada periode pertama penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Tepatnya tahun 1945 sampai 1949. Namun karena kehidupan politik pada saat itu tidak stabil, demokrasi parlementer tidak berjalan dengan baik. Sehingga mengakibatkan program-program yang dibuat pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya secara berkesinambung. Namun, berakhir secara yuridis pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan sejarah, pada saat itu demokrasi parlementer masih dipimpin oleh Presiden Soekarno. Nah, yang kedua, masuk ke dalam demokrasi terpimpin. Itu pada tahun 1959 sampai 1965. Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno menyampaikan amanat kepada Konstanti ataupun Dewan Pembentuk Undang-Undang Dasar tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin, yaitu yang pertama, demokrasi terpimpin bukan diktator. Yang kedua, demokrasi terpimpin sesuai dengan dasar hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, demokrasi terpimpin berarti demokrasi itu di seluruh persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan termasuk sosial, politik, dan ekonomi. Dan yang keempat, inti pimpinan di dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan yang kelima, di dalam demokrasi terpimpin, oposisi wajib mampu melahirkan pendapat yang sehat dan membangun. Jika melihat pokok-pokok yang sudah saya sampaikan tadi, demokrasi terpimpin tentunya terlihat baik dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun berdasarkan sejarah, nyatanya konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya. Akibatnya demokrasi terpimpin kerap kali malah menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 1945 dan juga budaya bangsa Indonesia. Periode selanjutnya adalah demokrasi Pancasila pada masa era Orde Baru. Itu tahun 1966 sampai 1958 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Nah, gotong royong dan rasa kekeluargaan menjadi pangkal dari demokrasi Pancasila karena demokrasi Pancasila timbul dari berbagai bentuk permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia selama diberlakukannya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Namun, pokok terpenting yang ada dalam demokrasi Pancasila adalah nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemanusiaan sesuai martabat dan harkat manusia, menjamin persatuan bangsa dan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan kepercayaan masing-masing, mengutamakan musyawarah dan mewujudkan keadilan sosial. Meskipun terdengar sangat indah, sayangnya dalam prakteknya demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru ini seringkali menyimpang dari prinsip demokrasi Pancasila itu sendiri. Beberapa pelanggaran demokrasi yang terjadi pada masa Orde Baru diantaranya adalah yang pertama, adanya ketidakadilan dan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, nyaris tidak ada kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Yang ketiga, pengekangan berbagai bentuk diskusi di perguruan tinggi. Yang keempat, dibredelnya atau pencabutan izin sejumlah media yang mengkritik pemerintah. Yang kelima, kriminalisasi terhadap individu dan kelompok yang tidak sependapat dengan pemerintah. Yang keenam,
terjadinya penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis. Yang ketujuh, sistem kepartaian yang sangat berat sebelah dan tidak otonom sama sekali. Dan yang terakhir, maraknya praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dan demokrasi yang terakhir adalah jenis demokrasi Pancasila pada era reformasi, yaitu dari tahun 1998 sampai sekarang. Perbedaan antara demokrasi Pancasila pada era reformasi dengan era Orde Baru terletak pada tata cara ataupun aturan yang pelaksanaannya. Kebanyakan perubahan terletak pada perbaikan kebijakan-kebijakan yang kurang sejalan dengan konsep demokrasi. Beberapa hasil perubahan tersebut yaitu antara lain adalah pemilu yang benar-benar demokratis, tercapainya kehidupan yang lebih demokratis, lembaga demokrasi berfungsi dengan baik, setiap partai politik dapat mandiri dan tidak berat sebelah, serta memandang demokrasi Pancasila sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik dan pendukungnya. Nah, penerapannya dalam keseharian masyarakat juga sudah terlihat. Mulai dari adanya pelaksanaan pemilu yang luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dan jurdil, jujur, dan adil. Kebebasan pers juga, tidak ada lagi media yang dibredel. Kemudian izin untuk mengadakan demo, bahkan kebebasan berpendapat di media sosial. Wah, gak berasa akhirnya udah pada tahap prinsip-prinsip demokrasi. Nah, suatu demokrasi akan tepat pemaknaiannya apabila ketiga prinsip ini terlaksana. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari berbagai pendapat para ahli tentang demokrasi, dapat disimpulkan bahwasanya demokrasi adalah suatu proses bernegara yang bertumpu kepada peran utama rakyat sebagai pemegang kekuasaan kedaulatan tertinggi. Nah, dengan kata lain adalah demokrasi merupakan pemerintahan yang meliputi 3 hal mendasar. Pemerintahan dari rakyat, government of the people, pemerintahan oleh rakyat, government by the people, dan pemerintahan untuk rakyat, government for the people. Nah, ketiga prinsip demokrasi ini dapat dilakukan sebagai berikut. Kalau government of the people ataupun pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan dari mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi ataupun pemilihan umum. Pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintah sangatlah penting. Karena dengan legitimasi politik tersebut, pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya. Paham ya? Yang kedua, pemerintahan oleh rakyat, government by the people. Government by the people memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi, elit negara, ataupun elit birokrasi. Nah, selain pengertian ini, unsur kedua ini mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyat, social control. Nah, pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui para wakilnya di parlemen. Dengan adanya pengawasan para wakil rakyat di parlemen, ambisi otoritarianisme dari para penyelenggara negara dapat dihindari. Nah, yang ketiga, pemerintahan untuk rakyat, government for the people. Prinsip ini mengandung pengertian bahwasanya kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokratis. Nah, hal ini dilaksanakan agar terciptanya proses demokrasi setelah terbentuknya sebuah pemerintahan demokratis lewat mekanisme pemilu demokratis. Negara berkewajiban untuk membuka saluran-saluran demokrasi, selain saluran-saluran demokrasi formal lewat DPR dan partai politik, untuk mendapatkan masukan dan kritik dari warga negara dalam rangka terjadinya kontrol terhadap jalannya suatu pemerintahan. Pemerintah yang demokratis berkewajiban menyediakan dan menjaga saluran-saluran demokrasi non-formal, bisa berupa penyediaan fasilitas-fasilitas umum
ataupun ruang publik, public spare, sebagai sarana interaksi sosial, seperti stasiun radio dan televisi, taman, dan lain-lain. Nah, sarana publik ini dapat digunakan oleh semua warga negara untuk menyalurkan pendapatnya secara bebas dan aman, terus mempunyai rasa aman dalam menyalurkan pendapat, dan harus sikapnya dijamin oleh negara melalui undang-undang yang dijalankan oleh aparatur secara adil. Nah, hal lainnya menunjukkan kebebasan berekspresi dan berorganisasi adalah dukungan pemerintah terhadap kebebasan pers yang bertanggung jawab. Pers yang bertanggung jawab adalah sistem pers yang diiklim pemerintahan objektif dan seimbang, dan tersedianya jalur serta mekanisme hukum bagi siapa saja yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan surat kabar maupun media elektronik. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikian pemaparan materi pada mata kuliah Civic Education dengan materi prinsip-prinsip demokrasi. Sebagai akhir dari perjumpaan kita kali ini, saya membuka diri apabila dalam penjelasan saya tadi banyak kekeliruan dan kurang dimengerti. Silakan teman-teman meninggalkan sepatah dua patah kata di kolom komentar untuk kita diskusi dan menjadi ajang silaturahmi. Sebagai permohonan berharga dari saya, silakan video ini di-share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya dalam upaya mendukung karya-karya anak bangsa. Saya Vera Susanti Syafa, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, atas hilaf, sikap, perkataan maupun perbuatan, sudilah kiranya untuk dimaafkan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.